Hai, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga senantiasa Allah berikan kita kesehatan, umur panjang, rezeki yang berlimpah dan berkah, serta dimudahkan segala urusan kita ya teman-teman. Pada video kali ini saya mau share resep simple, yaitu bolu singkong. Apa saja bahannya, bagaimana cara pembuatannya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya teman-teman. Selamat menonton dan terima kasih. Pertama-tama kita siapkan dulu singkong yang sudah diparut. Ini sebanyak 750 gram ya teman-teman. Ini saya sisihkan dulu. Kita siapkan satu buah wadah bersih dan satu buah kain bersih. Fungsi dari kain bersih ini untuk menyaring dari singkongnya, untuk memisahkan antara singkong dan airnya. Ini kita masukkan saja singkongnya ke dalam kain bersih tadi. Ini kita peras ya teman-teman, singkongnya kita pisahkan antara airnya dan singkongnya. Tapi singkongnya ini tidak perlu sampai habis ya airnya teman-teman, cukup setengah kering saja, jangan sampai habis semua airnya. Kemudian setelah itu kita keluarkan dari kainnya, kita masukkan ke wadah yang bersih. Untuk tekstur setelah diperas ini seperti ini ya teman-teman, airnya masih ada tapi tidak terlalu banyak juga ya teman-teman airnya. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih. Ini kita masukkan telur sebanyak 4 butir. Setelah itu juga saya tambahkan gula pasir sebanyak 160 gram. Dan di sini juga saya tambahkan 1 sendok teh SP ya teman-teman. Dan yang terakhir juga di sini saya tambahkan vanili cair sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya mixer dengan kecepatan tinggi ya teman-teman. Ini kita mixer sampai telurnya mengembang, berwarna putih pucat dan kental berjejak. Untuk teman-teman yang sudah bergabung dan subscribe channel saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang baru bertemu dengan channel saya, selamat bergabung dan jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Setelah adonannya mengembang, berwarna putih pucat dan kental berjejak, di sini juga saya tambahkan 1 saset kental manis ya teman-teman. Ini setara 40 ml. Ini kita masukkan saja ke dalam adonannya. Setelah itu juga saya tambahkan singkong yang sudah kita parut tadi. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan kita masukkan semua. Setelah itu kita mixer. Ini untuk menyampurkannya saja, ini menggunakan kecepatan rendah ya teman-teman. Ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, untuk kita mixernya cukup sebentar saja dan asal tercampur juga. Kemudian setelah itu saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan juga saya tambahkan baking powder sebanyak setengah sendok teh. Dan garam halus sebanyak setengah sendok teh. Ini juga kita mixer dengan kecepatan rendah ya teman-teman, jangan terlalu lama, cukup sebentar saja ya, asal tercampur rata saja ya teman-teman. Selanjutnya saya tambahkan 1 saset susu bubuk. Di sini mereknya bebas ya teman-teman. Kalau saya pakai ini merek Dankau. Kemudian ini kita mixer sampai tercampur rata. Ini dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Kemudian setelah tercampur rata, ini juga saya tambahkan margarin yang sudah saya cairkan sebanyak 100 gram. Ini sambil kita terus mixer ya teman-teman, margarinnya kita masukkan saja.
Dan setelah bahannya tercampur dan sudah kita mixer semua, ini kita aduk dengan spatula ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada bahan yang mengendap di bawah ataupun margarinnya masih menggumpal di bawah, tidak tercampur rata. Ini kita aduk balik saja ya teman-teman. Setelah itu, di sini juga saya tambahkan pewarna makanan. Ini berwarna kuning muda ya, teman-teman. Di sini saya masukkan sebanyak 6 tetes. Ini kita aduk balik saja dengan spatula. Ini diaduk sampai tercampur rata ya, teman-teman. Tujuannya di sini saya beri pewarna supaya nanti warnanya jadi cantik, tidak pucat. Karena kalau hanya singkong saja warnanya agak pucat, jadi saya tambahkan pewarna. Di sini saya menggunakan loyang berdiameter 24 x 10 cm. Ini sudah saya olesi dengan minyak sebelumnya ya teman-teman. Kemudian saya tuangkan seluruh adonannya ke dalam loyangnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kukusannya kita panaskan terlebih dahulu supaya setelah bahan adonannya kita masukkan semuanya ke loyang, kita tinggal mengukusnya saja ya teman-teman, tidak perlu menunggu terlalu lama. Setelah semua bahannya kita masukkan ke dalam loyangnya, ini loyangnya agak sedikit kita hentakkan ya teman-teman. Tujuannya supaya tidak ada udara yang tertinggal di dalam adonan dan adonannya padat ya teman-teman. Setelah kukusannya sudah panas dan airnya juga mendidih, ini kita masukkan loyang yang berisi bahan kue bolu singkongnya ya teman-teman. Ini kita kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang ya teman-teman. Setelah 30 menit atau kuenya sudah matang, ini kita keluarkan ya teman-teman dari kukusannya. Oh ya teman-teman, ini kita langsung keluarkan saja bolunya dari loyangnya selagi masih panas, karena nanti kalau sudah dingin dia akan menempel pada loyangnya ya teman-teman. Ini cukup hati-hati karena loyangnya juga masih panas. Ini kalau mau lebih aman pakai sarung tangan saja ya teman-teman. Tapi karena loyang saya ini agak susah, kalau pakai sarung tangan agak sedikit licin, jadi ya sudah saya gunakan tangan saja. Alhamdulillah ini kuenya sudah mateng. Ini tidak lengket sama sekali di loyangnya. Ini warnanya cantik banget dan baunya itu loh harum banget. Ini bisa jadi ide jualan teman-teman di rumah ya. Ini hemat budget banget karena tanpa tepung sama sekali. Ini rasanya juga enak banget, teksturnya juga lembut banget. Ini cocok banget untuk dijadikan cemilan maupun ide jualan ya teman-teman. Ini cocok banget untuk jadi hampers ya teman-teman, untuk teman-teman bawa ke rumah mertua. Pasti mertuanya seneng banget karena selain baunya harum banget, warnanya juga cantik, teksturnya yang lembut. Ini rasanya juga sangat enak. Seriusan loh teman-teman, saya nggak bohong, ini resep anti gagal. Selain rasanya juga enak, tampilannya juga menarik, cara dan pembuatannya juga sangat mudah dan bahannya juga sederhana kan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Selamat mencoba dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.